Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang kita baca bersama hari ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Petrus supaya kita benar-benar memahami kehidupan saya dan saudara. Dalam ayat yang kita baca di sini, khususnya ayat 24, dikatakan sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ini adalah sebuah kebenaran yang hendak menggambarkan perjalanan kehidupan manusia. Bahwa hidup saya dan saudara ibarat rumput yang hari ini tumbuh, yang hari ini mekar, dan besok layu. Begitu singkatnya perjalanan kehidupan manusia yang digambarkan oleh firman Tuhan untuk saya dan saudara. Ibarat bunga rumput yang pagi ini mekar tapi sore layu, esok harinya bisa gugur karena panas terik matahari. Mungkin kalau saya dan saudara baca firman ini, mungkin kita merasa betapa singkatnya hidup saya dan saudara. Mungkin kita kecewa kok Tuhan kasih hidup terlalu singkat dalam hidup kita. Tapi dengar baik Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang luar biasa yang kita pelajari dari kebenaran ini. Ketika firman Tuhan memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa hidup ini singkat, ada kebenaran yang mau disampaikan kepada kita. Di dalam ayat 23 dikatakan begini, karena kamu telah dilahirkan kembali dari benih yang fana. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, hidup yang singkat itu telah diubah Tuhan atau telah ditambahkan oleh Tuhan dengan benih ilahi, benih yang kekal, benih yang tidak fana. Sehingga hidup saya dan saudara yang singkat tadi memiliki nilai kekekalan. Mungkin kita berpikir kalau hidup ini sekali di dunia ini dan cukup di dunia ini. Tidak Bapak Ibu, kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang kita jalani sekarang, dan sesudah kita mati ada satu kehidupan lagi. Ada satu kehidupan lagi. Namun kehidupan itu berlanjut dari kehidupan yang sekarang. Kehidupan kekal kita ditentukan dari kehidupan yang sekarang. Oleh karena itu di sini Rasul Petrus memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa kita ini sudah dilahirkan dari benih kekal, yaitu benih firman, benih yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan saya dan saudara yang sementara ini, sehingga hidup saya dan saudara menjadi hidup yang bernilai kekal. Jadi jangan hanya berpikir sesudah saya mati selesai sudah. Tidak Bapak Ibu sekalian, ada kehidupan kekal yang menanti saya dan saudara, yang kita jalani mulai dari sekarang sampai nanti sesudah kita mati, kita dibangkitkan kembali dan kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena ada benih kekal, yaitu firman yang telah melahirkan saya dan saudara kembali. Apa artinya firman yang melahirkan kita kembali? Artinya begini, bahwa firman yang kita dengar, firman yang kita percayai, firman yang kita imani, itu adalah firman yang telah mengubah hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Itulah benih yang ada di dalam diri kita sekarang. Benih firman, benih ilahi, benih kekal. Bukan benih dunia, bukan benih yang fana, bukan benih yang sementara. Tapi di dalam diri saya dan saudara ada benih firman. Ini yang harus kita pahami dan mengerti. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini telah melahirkan saya dan saudara kembali, sehingga hidup kita diubahkan. Benih-benih yang lain telah disingkirkan dari hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Jadi yang ada di sini benih kebenaran,
Atau masih ada benih dosa Bapak Ibu? Masih ada? Masih ada bibit-bibit dosa di dalam diri kita? Masih ada Bapak Ibu? Masih ada benih-benih dosa atau benih kebencian, benih kejahatan, benih akar pahit, benih-benih yang lain? Masih ada? Berarti belum dilepaskan ini. Nah, ini harus dilahirkan kembali. Firman itu melepaskan saya dan saudara dari benih-benih itu. Karena benih-benih dunia itu tidak mendatangkan kekekalan dalam kehidupan saya dan saudara. Benih-benih dunia, benih-benih dosa, benih-benih kejahatan itu membinasakan hidup saya dan saudara. Tidak mendatangkan nilai kekekalan bagi hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita dilahirkan kembali melalui firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi benih yang tumbuh di dalam hidup saya dan saudara. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata begini, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah, benih itu tetap untuk selama-lamanya, memberikan nilai tambah bagi hidup saya dan saudara yang sementara yang digambarkan oleh Petrus ibarat rumput itu. Sehingga membuat saya dan saudara bertahan sampai kepada kekekalan. Pertanyaannya, kalau hidup ini begitu singkat, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelum ayat yang kita baca tadi, mulai dari ayat 22 sampai ayat 13, kembali kepada perikop ini. Perikopnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Kita kembali ke sini. Bahwa orang-orang yang telah dilahirkan dengan firman, orang-orang yang hidupnya telah ditambahkan benih kekal, maka ada ciri khas yang keluar di sini. Ada tanda-tanda yang keluar dalam kehidupan saya dan saudara. Ada tanda-tanda yang ditunjukkan. Apa itu? Yang pertama di sini kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi hidup kita yang sementara ketika dilahirkan oleh benih kekal itu, maka hidup saya dan saudara harus menjadi hidup yang kudus. Katakan amin. Hidup yang kudus itu artinya hidup yang terpisah dari dosa. Hidup yang dikhususkan bagi Tuhan. Hidup yang telah dibersihkan. Itu hidup yang kudus. Hidup yang tidak lagi diperbudak oleh dosa. Makanya firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Dalam ayat 18 di pasal yang pertama tadi dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bercacat. Ini Bapak Ibu, harga dari sebuah pengudusan itu, harga dari kehidupan saya dan saudara yang dilahirkan kembali. Kita telah dibeli, ditebus dengan darah, tidak pakai cicil, lunas. Jadi hidup saya dan saudara tidak lagi menjadi budak dosa, tapi sekarang hidup kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri kasih yang kedua, dalam ayat 22 dikatakan begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ciri kasih yang kedua, selain kekudusan hidup, yang kedua itu adalah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Amin. Inilah benih yang menghasilkan kasih. Benih yang menghasilkan kasih. Kasih persaudaraan di sini menunjukkan kepada kasih yang kita bangun antara sesama. Antara sesama kita. Karena hanya dua hukum
yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihi sesamamu manusia. Wujud kasih kita kepada Allah adalah kasih kepada manusia yang disebut dengan kasih persaudaraan. Dua ciri kasih ini menjadi ciri khas utama yang harus saya dan saudara bangun dalam hidup. Dunia yang kita hidupi sekarang adalah dunia yang miskin kasih. Dunia yang hampir kehilangan kasih. Kalaupun ada itu kasih yang bersyarat. Saya mengasihi engkau jika engkau begini. Saya mengasihi engkau karena. Saya mengasihi engkau apabila. Semua kasih yang dibangun manusia kasih bersyarat. Tapi mari kita belajar dari kasih Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Dia mati bagi saya dan saudara bukan karena kita baik, bukan. Dia mati bagi kita karena dia mengasihi saya dan saudara. Kasih yang dia bangun adalah kasih yang tidak bersyarat. Di saat kita masih berdosa, dia mati bagi saya dan saudara. Tidak ada syarat apapun. Kasih persaudaraan harus didasarkan kepada kasih Kristus yang tanpa syarat itu. Berapa banyak saya dan saudara membangun dasar kasih kita di atas dasar kasih bersyarat. Sehingga ketika saya dan saudara berada dalam satu komunitas gereja, dalam satu komunitas sosial, dalam satu komunitas keluarga, kasih kita seolah-olah dibangun dengan syarat. Tapi hari ini orang-orang yang dilahirkan kembali kata firman Tuhan, mereka membangun kasih yang tanpa syarat. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu kadang-kadang itu, pendeta cukup satu kali sah. Tidak mungkin yang kedua lagi. Saya terlalu kecewa, saya baik sekali dengan dia tapi dia balas saya dengan aduh. Hei pendeta jangan ajar saya begitu. Terlalu sakit saya pendeta, saya baik dengan dia, mau kurang baik apa lagi saya pendeta. Semua saya suka. Saya terlalu baik dan sampai garam saya kasih contoh. Tapi dia balas saya ini sakit sekali saya pendeta, sakit. Bapak Ibu kasih bersyarat. Firman Tuhan berkata berbuat baiklah dengan tidak jemu-jemu. Artinya sampai engkau tidak usah bosan gitu. Tidak bosan, jangan bosan berbuat baik. Tapi kadang-kadang kita bosan, betul tidak Bapak Ibu? Sebab memang ada orang-orang yang kita sudah baik, tapi memang kadang yang tidak hargai kebaikan, kadang-kadang begitu. Sudah bangun hubungan yang baik, tapi tetap tidak baik. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan kembali, kita harus mengerti kebenaran. Amin. Supaya kita jangan mengikuti sistem dunia ini yang membangun kasihnya di atas syarat-syarat yang itu. Anak Tuhan itu harus membangun kasih yang tulus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kasih inilah yang mendorong saya dan saudara untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kesatuan satu dengan yang lain. Sehingga di antara kita ada hubungan, ada relasi yang baik. Sekarang ini Bapak Ibu tahun-tahun politik. Hanya gara-gara beda pilihan kita susah kenal saudara. Bisa basili rumah hanya gara-gara satu pilih satu pilih satu, bisa basili rumah. Kakak adik bisa bakal suami istri juga bisa bertengkar hanya gara-gara beda pilihan. Ini tahun politik. Kadang sudah tidak peduli dengan saudara keluarga. Padahal ya kalau jadi presiden dan wakil presiden ya paling 5 tahun sesudah itu selesai. Kita tidak ingat hubungan saudara bersaudara. Kita tidak ingat hubungan jemaat dengan jemaat. Kita tidak ingat hubungan tetangga dengan tetangga. Kita lebih pentingkan soal politik, kekuasaan dan lain sebagainya. Dengar baik Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang di dalam diri kita ada benih kekal, benih ilahi, benih firman, benih kebenaran. Mari kita bangun kasih yang tulus ikhlas. Tanpa memandang latar belakang
politik, agama, etnis, budaya, apapun. Mari kita bangun kasih yang menembus batas-batas sekat-sekat itu semua. Itu baru saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya harus amin Bapak Ibu. Ini kebenaran ya, harus diaminkan. Sehingga di sini firman Tuhan bilang, inilah firman yang disampaikan Injil bagi kamu. Kata Injil ini artinya kabar baik. Dari kata evangelion yang artinya kabar baik. Inilah kabar baik yang diberitakan kepadamu. Inilah berita baik yang disampaikan kepadamu. Dan siapa yang menyambut dan melakukan berita baik ini, hidupnya akan diperbaharui oleh firman. Amin. Itu Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh percaya dua hal penting yang saya sampaikan bagi kita, yaitu kekudusan dan kasih persaudaraan, akan kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Pulang dari sini, kalau ada benih-benih yang lain di dalam hati kita, bereskan itu semua. Amin. Biarkan benih kebenaran yang tinggal. Biarkan lebih subur benih kebenaran, benih firman daripada benih-benih yang lain. Sebab benih-benih yang lain itu merusak hidup. Ya, merusak hidup, merampas kekuatan kita, melemahkan kita, melemahkan kesehatan saya dan saudara. Tapi kalau benih firman yang kita taruh dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan lewat pujian tadi, kita akan lebih daripada pemenang. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.